Halo, selamat datang teman-teman dan Bapak Ibu semua di channel saya. Channel yang senantiasa memberikan informasi seputar dunia saham, baik dari sudut pandang analisa teknikal maupun analisa fundamental. Sehingga diharapkan informasi yang diberikan dapat selalu menjadi panduan yang baik dalam perjalanan trading serta investasi Bapak Ibu semua. Pada video kali ini kita akan membandingkan kinerja kuartal 2 2020 dari sisi laporan laba rugi untuk ketiga saham rokok kita, yaitu PT Gudang Garam Tbk, PT HM Sampurna Tbk, dan juga PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Seharusnya untuk nama-nama ini sudah tidak asing lagi ya di telinga Bapak Ibu semua. Baik, langsung saja kita masuk ke ulasannya. Pada bagian pertama, PT Gudang Garam Tbk mencatatkan dari sisi laporan laba rugi revenue mengalami kenaikan sebesar 1,7% ke level 53.654 miliar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa selama pandemi Covid ini tercatat penurunan penjualan volume rokok secara industri ya Bapak Ibu, hingga kenaikan revenue Gudang Garam meskipun tipis ini merupakan sinyal yang cukup baik bagi Gudang Garam. Laba bruto juga mengalami penurunan, diikuti juga dengan laba usaha, jadi kedua laba ini juga mengalami penurunan. Jadi dari sisi ini bisa kita lihat bahwa beban pokok daripada Gudang Garam mengalami kenaikan. Hal ini juga diikuti dengan penurunan laba bersih yang terjadi sebesar 10,7% ke level 3.820 miliar. Jika saldo laba bersih ini ditahan ke dalam ekuitas, maka Gudang Garam mencatatkan pertumbuhan ekuitas ke level 54.715 miliar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Gudang Garam merupakan salah satu emiten yang saat ini belum membagikan dividen, hingga ekuitasnya pun tercatat belum mengalami pengurangan. Jika laba bersih tersebut kita annualize-kan Bapak Ibu, kita akan dapatkan angka 7.640 miliar. Dari data ini maka kita akan peroleh perhitungan sebagai berikut. Pada penutupan harga per 30 Juli 2020, Gudang Garam ditutup di level 49.975, maka dengan jumlah lembar saham 1,92 miliar kita akan dapatkan EPS sebesar 3.979, ROE sebesar 13,9%, PE ratio sebesar 12,5 kali, dan PBV sebesar 1,75 kali. Jika dilihat daripada rasio PER dan PBV perusahaan dan mengingat nama besar daripada Gudang Garam, maka rasio atau harga pada saat ini bisa dikatakan Gudang Garam sudah tidak murah, namun juga belum bisa dikatakan sangat mahal Bapak Ibu ya. Jadi apabila ROE Gudang Garam dapat kembali dipertahankan di atas level 15%, maka saya cukup yakin seharusnya Gudang Garam dapat kembali ke PE ratio 20 kali. Baik, berikutnya adalah PT HM Sampurna Tbk. Pada laporan kinerja kuartal 2 2020, HM Sampurna mengalami penurunan revenue sebesar 11,8% ke level 44.733 miliar. Berarti secara industri rokok sendiri, HM Sampurna cukup terpukul ya Bapak Ibu ya, penurunan penjualan volumenya. Hal ini tentu berdampak juga pada penurunan laba bruto dan juga laba usaha yang mengalami penurunan sebesar lebih dari 20%, yang diikuti juga dengan penurunan laba bersih sebesar 27,8% ke level 4.866 miliar. Jika laba bersih tersebut kita tahan ke dalam ekuitas, tercatat bahwa ekuitas perusahaan mengalami penurunan ke level 26.612 miliar. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Gudang HM Sampurna merupakan emiten yang sudah membagi dividen ya sebesar 13,93 triliun. Oleh karena itu penurunan ekuitas ini merupakan sebuah hal yang wajar terjadi, jadi bukan merupakan sebuah konsideran negatif yang perlu kita khawatirkan. Laba bersih perusahaan jika kita annualize-kan diperoleh 9.772 miliar. Jika data-data ini kita perhitungkan, maka akan kita dapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. Pada penutupan 30 Juli 2020, HM Sampurna ditutup di level 1.705, sehingga dengan lembar saham beredar sebesar 116 miliar, kita akan dapatkan EPS per share sebesar Rp84, ROE sebesar 36%, PE ratio di level 20,3 kali, PBV di level 7,47 kali. Jika dilihat daripada indikator ROE, PER, dan PBV ini Bapak Ibu, saat ini jika kedepannya HMSP dapat mempertahankan ROE-nya di level 30% seperti ini, maka seharusnya secara historis HM Sampurna masih memiliki kemampuan atau peluang untuk kembali naik di PE ratio 30 kali. Jadi sangat tergantung daripada market seperti apa, pertumbuhan ekonomi seperti apa, dan juga demand daripada penjualan industri rokok itu seperti apa. Baik, bagian ketiga adalah PT Wismilak Inti Makmur. Pada laporan kinerja kuartal 2 2020, revenue daripada Wismilak mengalami kenaikan sebesar 27,7% ke level 829 miliar. Wismilak mencatatkan kinerja yang sangat baik Bapak Ibu ya.
karena laba bruto juga mengalami kenaikan, laba usaha juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan, ikuti dengan laba bersih. Jadi laba usaha dan laba bersihnya mengalami kenaikan lebih dari 500%. Dengan laba bersih tercatat naik ke angka 43,6 miliar. Jika laba bersih ini kita asumsikan ditahan di dalam ekuitas, maka ekuitas Wismilak Inti Makmur akan bertumbuh ke level 1069 miliar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini PT Wismilak Inti Makmur baru saja mengumumkan akan membagi dividen sebesar 7,35 miliar. Jadi nantinya ekuitasnya akan sedikit mengalami penurunan, namun pada perhitungan kali ini kita anggap hal ini belum terjadi. Jika laba bersih tersebut kita annualiskan Bapak Ibu, maka kita akan dapatkan angka 87,2 miliar. Dari data ini, maka kita akan hasilkan perhitungan sebagai berikut. Pada kondisi penutupan harga per 30 Juli 2020, di mana Wismilak ditutup pada harga Rp320 per lembar saham, maka dengan jumlah lembar saham 2,1 miliar, kita akan dapatkan EPS perusahaan sebesar 41,5, ROE sebesar 8,1%, PE ratio sebesar 7,71 kali, dan juga PBV sebesar 0,62 kali. Dari sisi rasio ini menarik ya Bapak Ibu. Untuk mengetahui apakah tiga saham ini, baik Gudang Garam, HMSP, dan juga Wismilak ini adalah saham yang sudah murah, silahkan tonton videonya sampai habis ya. Baik, untuk step berikutnya kita akan melakukan yang namanya fundamental check up, di mana saya akan melakukan check up dari sisi rasio profitabilitas. Pada saham pertama yaitu PT Gudang Garam Tbk, kita memiliki 5 aspek yang akan kita nilai Bapak Ibu. Yang pertama adalah revenue, kemudian gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, dan juga ROE-nya. Jika dilihat daripada kinerja kuartal 2 dan kuartal 2 2019 dibandingkan 2020, maka PT Gudang Garam mendapatkan nilai 1 dengan catatan skor pada titik revenue. Jadi revenue perusahaan mengalami kenaikan, sedangkan pada parameter gross profit, operating profit, net profit, dan juga ROE semuanya mengalami penurunan. Sehingga dalam scorecard kita kali ini, dari sisi rasio profitabilitas, Gudang Garam mengalami atau hanya mencatatkan nilai sebesar 1 poin saja. Pada bagian kedua yaitu HM Sampurna, dengan rasio profitabilitas yang sama, maka kita dapatkan bahwa dari seluruh aspek, baik revenue, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, juga ROE daripada HM Sampurna, antara kinerja kuartal 2 2020 dengan kuartal 2 2019, semuanya mengalami penurunan. Oleh karena itu dalam scorecard kita kali ini, HMSP tidak mendapatkan poin sama sekali. Lalu bagaimana dengan Wismilak? Dengan Wismilak sendiri mencatatkan kinerja yang sangat baik Bapak Ibu ya. Dari 5 indikator profitabilitas yang kita gunakan, ternyata Wismilak Inti Makmur berhasil memenuhi ke semua aspek tersebut. Jadi revenue perusahaan mengalami kenaikan, gross profit margin juga mengalami kenaikan, operating profit margin mengalami kenaikan, net profit margin diikuti juga dengan ROE semuanya mengalami kenaikan. Dengan angka yang sangat signifikan terjadi pada net profit margin serta ROE-nya. Sehingga dari sisi fundamental check up, rasio profitabilitas, Wismilak memperoleh nilai sempurna, yaitu sebesar 5 poin dari keseluruhan aspek yang kita nilai. Berarti pada sisi fundamental check up rasio profitabilitas, jawabannya adalah PT Wismilak. Oke, berikutnya kita akan melakukan check up dari sisi valuasi. Kali ini saya akan perkenalkan sebuah valuasi atau parameter yang diperkenalkan oleh Benjamin Graham Bapak Ibu, di mana jika PE ratio dikali dengan PBV lebih kecil sama dengan 22,5, maka menurut Benjamin Graham, saham tersebut adalah saham yang murah. Ya, saham murah dari sisi seorang value investor. Sekarang kita coba lihat perbandingan antara ketiga data yang dimiliki oleh emiten tersebut. Untuk PT Gudang Garam, HMSP, dan Wismilak Inti Makmur sama-sama memiliki PE ratio ya sebesar 12,5, 20,3, dan 7,71. PBV ratio sebesar 1,75, 7,47, dan 0,62. Jika kita kalikan antara PE ratio dan juga PBV ratio perusahaan, maka kita akan dapatkan hasilnya sebagai berikut. Untuk PT Gudang Garam dengan hasil kali sebesar 21,87 kali, maka ruang upside-nya masih ada Bapak Ibu ya, sebesar 2,8% ke parameter 22,5. Yang artinya apa? Yang artinya harga Gudang Garam pada saat ini itu bisa dikatakan sudah price in atau sudah wajar Bapak Ibu. Jadi berdasarkan kinerja kuartal 2 2020 bisa dikatakan bahwa harga Gudang Garam di level kurang lebih 50.000 ini merupakan harga wajar dari Gudang Garam. Bagaimana HMSP? HMSP dicatatkan skornya adalah 151,6. Ini sangat-sangat tinggi dibandingkan parameter 22,5. Yang artinya berdasarkan kinerja kuartal 2 2020, maka HMSP bisa dikatakan overvalued Bapak Ibu atau sudah mahal.
Bagaimana dengan Wismilak? Wismilak mencatatkan sebuah catatan yang sangat baik, ya. Dari hasil pengalian antara PI dengan PBV ratio-nya didapatkan 4,78 kali, yang artinya WIM masih memiliki upside sebesar 470% dibandingkan parameter tersebut. Namun perlu Bapak Ibu ketahui ya, bahwa upside di sini bukan berarti WIM akan mencapai harga tersebut Bapak Ibu. Yang saya lakukan di sini, yang saya informasikan di sini adalah merupakan sebuah ukuran saja yang saya pakai untuk menilai apakah valuasi daripada perusahaan tersebut itu masih murah apa tidak. Dan jelas dari scorecard ini kita bisa lihat bahwa antara Gudang Garam dan juga Wismilak ini jelas lebih murah Milak, begitu ya. Oke, karena Wismilak merupakan jawara dari kedua ukuran atau check-up yang kita lakukan, maka saya akan memberikan parameter target price atau secara fundamental disebut juga dengan harga wajar daripada Wismilak. Kita akan gunakan dua indikator Bapak Ibu, yaitu kembali menggunakan indikator PE ratio, di mana kalkulasinya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan PE current Wismilak di level 7,71 kali dan menggunakan data EPS annualized sebesar 41,5 kali dan data PE rata-rata perusahaan ini selama 6 tahun terakhir, maka kita dapatkan PE min-nya sebesar 10,17. Jadi untuk mendapatkan harga wajarnya mudah saja, Bapak Ibu tinggal mengalihkan EPS annualized-nya dari level 41,5 kali dengan PE min-nya di level 10,17 kali. Hingga didapatkanlah harga wajar perusahaan sebesar Rp422. Dengan menggunakan PBV ratio, maka kita bisa juga dapatkan data sebagai berikut. Dengan PBV current sebesar 0,68 kali dan book value current sebesar 516 per lembar saham, maka dengan catatan PBV min selama 6 tahun terakhir, kita peroleh PBV rata-rata daripada Wismilak Inti Makmur itu di level 0,78 kali. Sehingga kita dapat peroleh harga wajar perusahaan dengan mengalihkan antara book value 516 dengan PBV min 0,78, kita dapatkan angka Rp402 per lembar saham. Jadi dari dua indikator ini Bapak Ibu bisa menggabungkan dan mendapatkan range target price fundamental ataupun harga wajar secara fundamental daripada Wismilak Inti Makmur di level 402 sampai dengan Rp422 per lembar saham. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa harga saham akan terus bergerak, angka-angka pada laporan keuangan juga akan terus bergerak dan akan terus diupdate pada kuartal-kuartal berikutnya. Sehingga informasi target price atau harga wajar fundamental dari Wismilak yang saya sampaikan pada video ini akan selalu berubah, bisa di-adjust turun dan juga bisa mengalami kenaikan. Oleh karena itu harap melakukan update kembali perhitungannya pada kuartal-kuartal berikutnya. Oke, baik, sebagai penutup saya ingin memberikan informasi mengenai strategi yang dilakukan oleh manajemen PT Wismilak dan juga prospek perusahaan ini pada tahun 2020. Dari data yang kita peroleh pada laporan public expose perusahaan, kita dapatkan bahwa terjadi peningkatan volume penjualan rokok dari sisi produk segmentasi SKT dan juga SKM milik Perseroan. Ya, di mana produk penjualan rokok SKM itu merupakan penjualan rokok yang terbesar, segmentasinya sebesar 67% mewakili daripada penjualan rokok PT Wismilak Inti Makmur. Jika dilihat daripada strategi yang dijalankan oleh PT Wismilak Inti Makmur, terdapat dua produk baru yang mereka luncurkan secara terbatas, yaitu PT Wismilak Satya dan juga Diplomat Evo yang mereka meluncurkan di wilayah terbatas, yaitu pada bagian Sumatera bagian Barat dan juga daerah Jawa Barat. Ya, di mana kedua produk ini ternyata mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat karena harga jualnya yang murah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan harga jual yang murah ini membuat pelaku pasar, khususnya pelanggan-pelanggan konsumen rokok kelas 1 ya, salah satunya adalah merupakan pelanggan daripada rokok HM Sampurna, ini mengalihkan spending mereka ke dalam produk-produk daripada Wismilak Inti Makmur. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa salah satu penyebab daripada penurunan penjualan HMSP disebabkan oleh pada penjualan produk daripada PT Wismilak ini Bapak Ibu. Oke, satu lagi insight yang ingin saya berikan pada Bapak Ibu bahwa dari informasi laporan public expose mereka dikatakan bahwa PT Wismilak akan juga meluncurkan sebuah produk baru ya, namun waktunya masih dirahasiakan. Namun jelas dari sisi optimisme manajemen sangat baik ya terhadap kinerja perusahaan ini untuk tahun 2020 karena keberhasilan strategi penjualan yang mereka jalankan di akhir tahun lalu sampai dengan saat ini. Jadi strategi yang mereka terapkan dengan mengeluarkan produk value for money ini berhasil Bapak Ibu ya, berhasil membuat kinerja mereka, volume penjualan mereka mengalami peningkatan dibandingkan industri. Oleh karena itu harusnya Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan atau menyimpulkan sendiri ya,
akan seperti apa kinerja daripada Bismillah sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Oke, baik, sekian sharing dari saya. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan like, share, dan komen video ini. Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Thanks for watching.